Hi there, welcome to Kifka Review. Dan di video kali ini kita mau membahas laptop Acer yang menggunakan desain edisi baru yang Acer itu menyebutnya Aspirbrus dengan bodi berbahan metal. Ya, laptop ini adalah Acer Aspirlite 14 AL14 52M59TF. Pertama kita bahas isi paket penjualannya. Tentunya ada unit laptop, charger, kabel power, tas original, manual book, dan kartu garansi. Untuk garansinya, laptop ini memiliki garansi resmi 1 tahun part dan 3 tahun service. Kemudian laptop ini dibekali dengan Windows original yaitu Windows 11 Home Single Language 64 bit dan dibekali juga dengan lisensi original OHS atau Office Home and Students. Dari segi desain, laptop ini menggunakan edisi baru yang Acer itu menyebutnya Aspirbrus dengan bodi berbahan metal. Kalau menurut saya, desain dari laptop ini terasa kekinian, modern, dan elegan. Laptop yang saya review ini warnanya silver dan di bagian layar warnanya hitam. Lalu laptop ini mendukung one hand open alias kita bisa membuka laptop ini dengan satu tangan saja. Dan ketika laptop ini dibuka, bodi bagian bawah engsel akan sedikit terangkat. Ini berguna untuk menambah sirkulasi udara yang masuk ke sistem pendinginnya. Untuk dimensinya, panjang laptop ini ada di 31,2 cm, lebarnya ada di 21,7 cm. Ketika laptop dibuka, tingginya ada di 21,9 cm, dan terakhir ketebalan dari laptop ini ada di 2 cm. Kemudian bobot laptop ini tanpa charger ada di 1,4 kg, sedangkan kalau kita bawa dengan charger beratnya menjadi 1,7 kg. Untuk chargernya sendiri, laptop ini memakai charger dengan tegangan 20 volt, 3,25 ampere, 65 watt dengan bentuk adaptor saja yang membutuhkan kabel power. Jadi kalian perlu menambah space kabel power ketika membawanya. Lanjut untuk keyboardnya, menurut saya feel mengetiknya terasa nyaman. Lalu keyboard ini memiliki warna hitam dengan huruf dan angkanya berwarna putih. Namun sayang sekali di keyboard laptop ini belum dilengkapi dengan backlit. Kemudian shortcut function key yang tersedia dari keyboard ini ada search, kontrol kecerahan, screen mode, previous, pause, next, mute, kontrol volume, dan on off touchpad. Di bagian bawah di dekat ALT juga ada shortcut untuk Microsoft Copilot. Yang belum tahu, Microsoft Copilot itu adalah asisten AI miliknya Microsoft. Lalu di bagian sisi yang sejajar dengan keyboard ini ada lubang untuk speaker dan beberapa indikator. Yang indikatornya itu ada indikator power, indikator caps lock, dan indikator touchpad. Selanjutnya laptop ini memiliki tombol power yang berada di pojok kanan atas yang ikut ke bagian keyboardnya. Untuk touchpadnya ini sangat luas dan juga responsif dengan warna silver dengan bentuk single click di tengah yang cara kerja klik kanan kirinya menggunakan sensor. Sekarang kita ke sisi bagian samping dari laptop ini. Di sisi bagian kanan laptop ini ada audio jack, 2 slot USB 3.0, slot SDHC, dan casing stone security slot. Di sisi bagian kiri ada colokan charger, indikator charger, port HDMI, dan USB 3.0. Kemudian di sisi belakang ada pembuangan panas dari kipas yang tertutup oleh layar. Lalu di bagian casing belakang ada motif corak desain abstrak dan logo Acer. Terakhir di bagian bawah ada 2 karet penyangga, lubang ventilasi udara, dan lubang speaker. Jadi lubang speaker di laptop ini ada 4 ya, 2 di bagian bawah dan 2 di bagian atas. Tapi ketika saya membongkar laptop ini, speakernya cuma 2 dan itu menghadap ke bawah. Lanjut, sekarang kita menuju sisi bagian layar. Di bagian atas layar ada kamera, indikator kamera, penutup kamera, dan mikrofon. Kemudian untuk ketebalan bezelnya ini sudah termasuk tipis. Di sisi samping bezelnya ada di 5 mm, bezel atas ada di 8 mm, dan bezel bawah ada di 13 mm. Untuk layarnya sendiri, laptop ini menggunakan layar IPS dengan ukuran 14 inch yang resolusinya ada di 1920 x 1200 atau kita bisa menyebutnya resolusi WUXGA dengan frekuensi atau frame rate-nya ada di 60 Hz dan bit depth-nya ada di 8 bit.
Lanjut ke sektor performa. Laptop ini dibekali dengan prosesor Core i5 1334U generasi ke-13 Raptor Lake dengan fabrikasi Intel 7 10 nanometer. Jumlah core-nya ada 10 dan thread-nya ada 12 dengan performa core-nya ada 2 dan efisiensi core-nya ada 8. Untuk kecepatan dasarnya ada di 1,30 GHz dengan turbo boost dari performa core-nya mencapai 4,60 GHz dan turbo boost dari efisien core-nya mencapai 3,40 GHz. Untuk RAM-nya bawaan dari laptop ini adalah 16 GB, tapi kita upgrade ke dual channel menjadi 32 GB. Tujuannya untuk mengetes kompatibel dari VGA Intel Iris-nya. RAM-nya sendiri ini menggunakan RAM DDR5 dengan kecepatan di 4800 MT/s dual channel. Dari segi grafik, laptop ini memakai integrated graphic dari prosesornya yaitu Intel Iris Xe Graphic Eligible yang kecepatannya mencapai 1,25 GHz, mendukung OpenCL, Direct Compute, DirectML, Vulkan, dan OpenGL 4.6. Dari segi storage, laptop ini menggunakan NVMe dari Hoge yang memiliki kapasitas 512 GB. Dengan hasil pengetesan yang kami dapat, NVMe ini kecepatan read-nya mencapai 4943 MB/s dan kecepatan write-nya mencapai 4399 MB/s. Untuk Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 6 menggunakan Intel Wi-Fi 6 AX201 160 MHz. Lalu opsi upgrade atau penggantiannya yaitu slot RAM ada 2 dan slot M2 NVMe ada 1, dan kedua slot itu tidak tanam alias bisa diganti atau di-upgrade. Namun untuk slot WiFi ini tanam dan tidak ada slot untuk harddisk SATA. Kemudian laptop ini menggunakan sistem pendingin berupa satu kipas dan satu heat pipe. Dan untuk suara yang dihasilkan dari kipas ini ketika kita main GTA 5 masih terdengar tipis-tipis, kira-kira seperti ini. Sekarang kita menuju ke sesi bagian pengetesan, dan pertama kita tes dulu untuk bagian layarnya. Karena laptop ini menggunakan layar dengan panel IPS, jadi menurut saya untuk output yang ditampilkan layar ini sudah termasuk jernih. Dan kita cek dengan video 4K, kurang lebih hasilnya seperti yang kami tampilkan di layar. Lanjut di bagian audionya, menurut saya treble dari laptop ini sudah termasuk bagus, tapi untuk bassnya masih tergolong standar saja. Dan untuk volume yang dihasilkan ini sudah termasuk lantang. Sebagai contoh, kira-kira hasilnya seperti ini. Sekarang kita ke bagian kamera. Laptop ini menggunakan kamera dengan resolusi 1920 x 1080 pixel dengan maksimal perekaman di 30 fps. Untuk contoh hasilnya seperti ini. Halo, ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera dari laptop Acer Aspire Lite 14 AL14 52M59TF. Ini saya rekam langsung menggunakan mikrofon dari laptopnya tanpa menggunakan mikrofon tambahan. Gimana? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo, halo, halo. Dan kalau saya nyalakan untuk kebisingannya, sekarang apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Apakah suara motor-motor lewat juga terdengar? Halo, halo, halo. Tes, tes, tes. Terima kasih. Lanjut, sekarang kita menuju ke bagian pengetesan performa. Dan pertama, kita tes laptop ini menggunakan heavy load selama 10 menit. Kita mendapatkan kecepatan maksimal prosesor ada di 4590 MHz dengan suhu prosesor maksimal ada di 92 derajat Celcius. Dan untuk suhu storage maksimal kita mendapat 47 derajat Celcius. Kalau kita cek dari sensor, prosesor ini memiliki limitasi suhu yang cukup tinggi, dan untuk NVMe-nya ini suhunya termasuk dingin. Kemudian untuk tes performa sintetis kita menggunakan Passmark dengan cuplikan render 3D DirectX 12 dengan resolusi 1920 x 1080 pixel. Kita mendapatkan average FPS di 35 fps. Dan hasil performa sintetis yang kita dapatkan menggunakan Passmark bisa kalian cek sendiri di Excel yang sudah kami tampilkan di layar.
Lanjut untuk hasil tes gamingnya. Pertama, kita tes menggunakan PES 2019 dengan settingan graphic high. Laptop ini mendapatkan average FPS di 40 FPS. Untuk Genshin Impact dengan settingan graphic medium, laptop ini mendapatkan average FPS di 35 FPS. Untuk RS Street dengan settingan graphic medium, laptop ini mendapatkan average FPS di 35 FPS. Terakhir kita tes menggunakan game GTA 5 dengan settingan graphic high, laptop ini mendapatkan average FPS di 30 FPS. Dan untuk hasil rangkuman tes gamenya bisa kalian cek di layar. Di sini kita sekaligus cek untuk suhu setelah main game GTA 5 selama 10 menit. Bagian terpanas ada di bagian atas keyboard dengan suhu mencapai 43,3 derajat Celcius dan bagian keyboard suhunya ada di 41,6 derajat Celcius. Untuk tes booting laptop, dari awal kita menyalakan laptop sampai masuk ke Windows itu kira-kira butuh waktu 12 detik. Kemudian untuk baterainya, laptop ini menggunakan baterai berkapasitas 58.140 MWh dan setelah kita tes untuk menampilkan YouTube selama 30 menit, baterai laptop ini berkurang 10%. Lalu kita tes menggunakan heavy load selama 10 menit, baterai laptop ini berkurang 15%. Kesimpulannya, laptop ini cocok banget untuk mahasiswa atau pelajar tingkat lanjut, konten kreator menengah, freelancer yang membutuhkan laptop tipis, kencang, dan tahan dipakai multitasking. Untuk kelebihan dari laptop ini yaitu performanya bagus, startupnya kenceng, webcamnya sudah FHD, layarnya IPS dengan resolusi WUXGA, Wi-Fi-nya sudah menggunakan Wi-Fi 6, NVMe-nya kenceng yang read dan write-nya itu mencapai 4000-an megabit per second, VGA-nya sudah support Intel Iris, bisa one hand open, bahan casingnya metal, dan touchpadnya sangat lebar. Kemudian untuk hal yang perlu diperhatikan dari laptop ini yaitu keyboardnya belum backlit, Wi-Fi-nya tanam, dan tidak ada slot harddisk SATA. Untuk harga per tanggal video ini diupload kita sertakan di deskripsi. Oke, sekian review dari saya. Jika ada pertanyaan atau kalian punya pendapat pribadi mengenai laptop ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Thank you for watching, semoga bermanfaat and see you, bye bye. Ini laptop yang bagus ya, dari bahan casing bagus, desain bagus, spesifikasi pun juga bagus. Sip lah.